Kita ketemu lagi pada minggu ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Kita akan awali dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Kepada kita cuaca yang cerah, matahari yang bersinar terang, ya, keadaan sekitar kita yang begitu menyenangkan. Mari anak-anak, kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita akan awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pagi ini kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan melindungi kami sepanjang malam. Kami boleh istirahat, boleh tidur dengan nyenyak, dan pagi ini karena kasih-Mu kami masih boleh bangun dengan kekuatan kesehatan yang baru. Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Tuhan di surga, saat ini kami anak-anak-Mu sudah bersiap untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkatilah kami agar hari ini kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ibadah kami dari awal sampai akhir nanti kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Bapa. Hadirlah tengah-tengah kami, buka mata hati pikiran kami, agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini yang akan disampaikan oleh Ibu Prati. Silakan Bu Prati. Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Prati. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat bagus. Yo, siapa yang mau mendengarkannya? Oke, siapkan dulu Alkitab kalian dan mandi yang bersih, pakai baju yang rapi. Ya, kita siap mendengarkan cerita ya. Ayo, cerita kita hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo buka Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, Bu Guru mau tanya, siapa yang pernah mendaki gunung? Ya, biasanya itu mas-mas yang udah besar atau mbak-mbak ya, yang suka mendaki gunung. Terus setelah mendaki gunung, apa yang dirasakannya? Ya, kebanyakan mereka merasakan, aduh capek, kakinya pada pegel semuanya. Nah, seperti itu biasanya yang dirasakan ya. Tapi lain halnya dengan Musa. Ya, Musa juga pernah mendaki gunung, naik sebuah gunung. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan ceritanya, kita dengar bersama-sama. Nah, pada zaman dahulu, bangsa Israel itu berada di tanah Mesir. Nah, yang rajanya bernama Raja Firaun. Nah, mereka di sana itu dijadikan budak. Anak-anak tahu apa itu budak? Budak itu mereka bekerja terus, disuruh bekerja terus tanpa mendapatkan hak apapun, tidak mendapatkan upah, bahkan tidak boleh istirahat. Pokoknya disuruh kerja terus. Nah, siapa yang mau seperti itu ya? Tidak ada yang mau. Makanya Tuhan Allah tidak rela kalau bangsa Israel itu ditindas di sana, dijadikan budak. Nah, Tuhan Allah kasihan sama mereka. Makanya Tuhan Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, maka Musa memerintahkan kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, kalian harus keluar dari sini supaya kalian bisa mendapatkan kebebasan. Ya, kalian tidak ditindas oleh bangsa Mesir." Maka dikumpulkan semua bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, menuju kemana? Tuhan menggajikan kepada bangsa Israel untuk pergi di tanah Kanaan, tanah yang lebih baik daripada tanah Israel. Mereka pun berduyun-duyun pergi menyusuri padang pasir, berjalan menuju ke tanah Kanaan. Nah, setibanya mereka di kaki Gunung Sinai, nah mereka mendapat firman dari Tuhan bahwa Musa harus naik di atas Gunung Sinai. Nah, ada apa ya? Tuhan tahu ya, bahwa bangsa Israel itu harus benar-benar menjadi umat pilihan Allah, benar-benar menjadi umat Allah yang baik, ya, baik sikapnya, baik kelakuannya, baik tutur katanya. Karena selama ini Tuhan melihat, ya, selama dalam perjalanan bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut, selalu marah-marah sama Tuhan. Maka Tuhan tidak senang hal seperti itu. Tuhan ingin memperbaiki mereka, ya, supaya mereka menjadi bangsa yang baik, benar-benar menjadi umat pilihan Allah. Maka Musa naik ke atas gunung. Nah, di atas Gunung Sinai, Musa diberi suatu petunjuk oleh Tuhan Allah bahwa Musa harus memberitahukan kepada bangsa Israel, mereka tidak boleh seperti itu. Mereka harus jadi umat yang baik. Nah, setelah itu Musa turun dari Gunung Sinai, dan mereka sudah gak sabar ya menunggu Musa turun dari Gunung Sinai. Nah, mereka pun bersungut-sungut selama Musa ada di Gunung Sinai di atas. Nah, setelah Musa turun dari Gunung Sinai, maka Tuhan datang. Nah, di atas gunung itu muncullah asap dengan suara yang menggelegar. Nah, kira-kira Tuhan mau apa?
Tuhan mau memberitakan kepada mereka, mau menfirmankan kepada bangsa Israel, Harun dan Musa, bahwa ada perintah-perintah Allah yang harus mereka lakukan, yang harus mereka taati. Nah, disitulah Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, Musa dan Harun itu supaya jangan ada Allah lain di hadapanku. Itulah perintah Tuhan yang pertama. Yang kedua, jangan membuat patung. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. 10, jangan iri hati. Inilah perintah Tuhan yang harus kalian taati. Nah, mereka takut ya mendengar suara Tuhan. Tapi Musa berkata, jangan kalian takut. Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang ingin membentuk kalian untuk menjadi orang, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Maka Tuhan berfirman pada Musa, hai Musa, engkau harus naik kembali ke atas gunung Sinai ini. Nah, kira-kira apa yang akan diberikan Tuhan supaya Musa masuk naik ke atas gunung Sinai lagi? Nah, karena itu adalah firman Tuhan, Tuhan yang memerintahkannya, maka Musa pun naik ke atas gunung Sinai lagi. Ternyata Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan 2 loh batu yang sudah berisi 10 perintah Allah tadi. Nah, kemudian 2 loh batu itu dibawa turun. Tetapi lama juga loh Musa berada di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam untuk mendapatkan 2 loh batu yang sudah berisikan 10 firman Allah. Nah, anak-anak, 10 firman Allah ini diringkas oleh Tuhan menjadi hukum kasih. Yo, siapa yang tahu hukum kasih? Hukum kasih bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, bagus sekali ya firman Tuhan pagi hari ini. Dan firman Tuhan pagi hari ini tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semuanya. Untuk kita, untuk bu guru, untuk orang tua kita, dan untuk anak-anak. Karena perintah Tuhan adalah merupakan anugerah buat hidup kita, ya, supaya hidup kita menjadi lebih taat pada Tuhan, supaya kita menjadi lebih baik, supaya kita tidak mudah bersungut-sungut seperti bangsa Israel dulu ya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak siap untuk melakukan perintah Tuhan ini? Wah, Bu Guru yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, yang siap untuk berubah menjadi anak yang baik. Terima kasih. Silakan Bu Tami untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Prati. Anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tadi ya. Firman yang begitu indah yang diberikan kepada kita supaya kita melakukan 2 hal. Tadi ringkasannya dari firman dari perintah Tuhan tadi apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sesama kita itu siapa? Orang tua kita, saudara kita, bapak ibu guru kita, teman-teman kita ya. Itu semua harus kita kasih. Kasih itu mudah diucapkan, tapi kita sulit untuk melakukan. Tapi
kita senantiasa berusaha untuk mengasihi semua orang, mengasihi Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan tadi. Baik anak-anak, kita akan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan persembahan itu, kita kumpulkan dengan memuji Tuhan, bawa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan perintah-perintah Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami mengasihi Tuhan, kami juga mengasihi sesama kami. Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan Kau berkati, sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, apabila dalam kami melaksanakan ibadah kami pada hari ini banyak kekurangan dan dosa kami, kiranya Kau berkenan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk aktivitas kita pada hari ini ada tugas dari Bu Guru yang harus kalian lakukan, yaitu anak-anak menghafalkan satu ayat, ya, menghafalkan satu ayat. Nanti di video kemudian anak-anak kirimkan kepada Bapak Ibu Guru sekolah minggu, ya. Minta tolong ibu atau bapak. Nah, ayatnya yang mana? Ayatnya adalah Yohanes 15 ayat 14. Ya, Bu ulangi. Tugasnya adalah menghafalkan ayat dari Yohanes 15 ayat 14. Paham ya? Yohanes 15 ayat 14 itu dihafalkan, kemudian nanti di video dikirimkan kepada Bapak Ibu sekolah minggu, Bapak Ibu guru sekolah minggu, ya. Nah, demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan lagi. Kita akhiri dengan memuji jalan dan Yesus.
akan datang. Semoga anak-anak selalu sehat, selalu ceria, karena Tuhan selalu beserta kita. Kita selalu jalan bersama Yesus. Terima kasih. Salam